Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam podcast singkat ini saya akan membahas tentang salah satu wali yang termasuk dari wali 9 atau wali Songo, yakni Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq diperkirakan lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi di Yerusalem, Kesultanan Utsmaniyah. Beliau dikenal sebagai anggota wali yang paling alim atau biasa disebut waliul ilmi. Raden Ja'far merupakan putra dari seorang senopati atau panglima kerajaan Demak yakni Sunan Ngudung atau Raden Utsman Haji. Setelah ayahnya wafat, Raden Ja'far Shadiq menggantikan jabatan ayahnya untuk memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Demak. Melalui posisi senopati itulah Ja'far Shadiq menyebarkan Islam di wilayah Demak. Banyak cerita tentang kesaktiannya. Sebelum perang, ia diberi badong, benda semacam rompi oleh Sunan Gunung Jati. Badong itu dibawanya berkeliling arena perang. Dari badong sakti itu keluarlah jutaan tikus yang juga sakti. Kalau dipukul, maka tikus itu tidak mati, namun mereka semakin mengamuk sejadi-jadinya. Pasukan Majapahit ketakutan sehingga mereka lari tunggang langgang. Ia juga mempunyai sebuah peti yang bisa mengeluarkan ribuan tawon. Banyak prajurit Majapahit yang tewas di sengat tawon itu. Pada akhirnya, pemimpin pasukan Majapahit, yaitu Adipati Terong menyerah padanya. Ia meninggalkan Demak karena ingin membuktikan seluruh hidupnya untuk kepentingan agama Islam, dan ia pun pergi menuju Kudus. Hingga akhirnya, di sanalah ia dikenal sebagai Sunan Kudus. Metode dakwah yang dilakukan beliau yakni dengan pendekatan bilhal atau perbuatan nyata. Metode pertama yang dilakukan oleh Sunan Kudus adalah melakukan pendekatan secara perlahan, yakni membiarkan adat istiadat yang ada di masyarakat dan mulai mengubahnya sedikit demi sedikit. Ia juga mengedepankan jalan damai dan menghindari perpecahan selama berdakwah. Kedua, Sunan Kudus menghormati masyarakat Hindu untuk menarik perhatian mereka. Salah satunya dengan memberikan larangan untuk tidak menyembelih sapi, karena pada waktu itu, sapi merupakan hewan yang disucikan oleh masyarakat setempat. Larangan ini berawal dari cerita saat Sunan Kudus mendatangkan sapi dari India. Datangnya sapi itu membuat warga penasaran dan berbondong-bondong mendatangi Sunan Kudus. Mereka mengira sapi itu akan disembelih di hadapan mereka. Namun ternyata itu merupakan salah satu strategi menarik masyarakat untuk memeluk Islam. Saat masyarakat sudah berkumpul, Sunan Kudus menceritakan bahwa ia dulu hampir mati karena kehausan. Lalu datanglah sapi tersebut menyusuinya. Setelah itu ia mengatakan kepada masyarakat supaya tidak menyakiti sapi apalagi sampai menyembelihnya. Hal itu membuat masyarakat semakin tertarik padanya. Kemudian, metode dakwah ketiga Sunan Kudus yaitu menarik perhatian masyarakat Buddha dengan memberikan nuansa Buddha pada setiap arsitektur bangunan. Contohnya seperti bangunan Menara Kudus. Menara itu memiliki corak bangunan Hindu, Buddha, dan Islam sampai saat ini. Dan yang terakhir, memasukkan unsur-unsur Islami seperti Maulidan pada setiap ritual masyarakat Jawa. Pada zaman dulu, masyarakat kental dengan tradisi selamatan seperti mitoni hingga selamatan kematian. Metode-metode yang digunakan oleh Sunan Kudus pun berhasil. Banyak warga yang pada masa itu masih memeluk kepercayaan Hindu-Buddha berangsur-angsur memeluk agama Islam. Pada tahun 1550 Masehi, Sunan Kudus meninggal dunia saat sedang menjadi imam salat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud. Kemudian jenazahnya dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Nah, itulah penjelasan singkat tentang Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq. Mulai dari lahirnya beliau, metode dakwah yang digunakan, hingga akhir hayatnya. Semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.